istilah kayak candy. Wow. Candy, wow. I Kamu like suka candy? Manis. Kamu suka makanin? Suka yang manis-manis. Suka yang manis-manis. Tapi nggak yang over. Nggak yang over ya. Episode 2 nih, kalau kemarin sendirian dijanjin kan di akhir episode akan ada sesuatu atau seseorang. Dia ini teman baik gue juga, partner in everything. Terus dia gitu namanya lagi melejit banget di dunia MC-MC-an, singer, penyiar ternama Kota Kupang juga. Jadi salah satu ya anak kesayangan sih di radio. Siapa lagi kalau bukan Henda Diara. Apa kabar cuy? Baik, Apple. Baik, Hai. kaget gue, suara kenceng banget. Biar jangan lemes, jangan ngantuk. Oke yang deh. nonton juga jangan ngantuk. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di subscribe, di komen, di like juga, dan di share ke semua orang yang lagi nonton. Asik, bener. Mudah-mudahan episode 2 ini tembus. Tembus berapa? Kalau kemarin berapa ratus, mau 1000, ini berapa? Iya, welcome to dunia perpodcastan. Asik. Ini lu jadi bintang tamu yang podcast keberapa nih? Sebelumnya pernah udah jadi bintang tamu juga kan? Pernah 3-4 lah. Oke deh. Gue berasa kayak lagi siaran ya boy. Kayak ada yang liatin sebenarnya kan, ini kayak kita berdua doang. Jadi gimana? 2020? Kenapa harus dipukulin 2020? Biar akrab. 2020 udah mau selesai kan tapi ada sesuatu yang baru dari Appelia Wijaya Podcast. Iya, makasih ya udah jadi bintang tamu aku. Jangan kapok-kapok nanti. Ini, gue mau nanya kabar lu dulu. Walaupun ini udah basa-basi sih. Kita udah kayak saling ketemu tiap hari, literally setiap hari. Tapi gimana kerjaan? Kerjaan lancar, baik, good so far. Pandemi juga masih ada, tapi ya seperti yang lo disebutin tadi, hampir semua lo disebutin tadi, mau MC, mau nyanyi, mau anything, everything is good. Jadi semuanya baik-baik aja walaupun di pandemi ya, walaupun sempat kemarin bulan Maret dan lain-lain agak susah juga. Kan sekarang juga udah ada peraturan baru kalau misalnya pesta dan lain-lain itu udah ada ya, tapi nggak apa-apa sih. Puji Tuhan masih ada kerjaan, disyukurin jalannya masih ada. Syukurin. Masih siaran juga sama saya ya. Hampir nggak siaran. Hampir nggak siaran. Oh iya, hampir kena pecat ya, bukan ya? Tapi baju siaran ini kan seragam kita tiap hari cuy, tiap hari Jumat. Anak panti lepas Anak panti ya, mohon maaf, kasihan banget. Baju sumbangan kali. Tapi ngomongin tentang kerja nih, di pandemi kayak gini, lu kan sebelumnya sempat coba jualan kue kan, Nen? Oh iya kan? Ya. Waktu kemarin. Pandemi kan. Iya. Gimana cuannya? Lebih enak jualan kue atau kayak sekarang ini? Tapi waktu itu kan jualan karena emang bener kerjaan belum yang zero income, yang ada kerjaan akhirnya jualan. Tapi susah juga sih jualan emang. Susah ya? Ya nggak punya passion di situ, jadi mendingan ya udah nggak apa-apa. Kayak ya kalau misalnya lihat Henda masak, masuk ke dapur, enggak banget. Tapi lu beli juga kan? Ya beli. Iyalah. Tapi itu kan bukan bikinan lu kan? Support each other. Iya, support each other. Tapi ngomongin tentang kerjaan, sekarang ini lagi sibuk nyanyi, Iya. MC, siaran juga. Sebenarnya nggak sibuk sih, sibuk-sibukin aja. Sibuk-sibukin aja. Tapi pertama kali masuk ke dunia kerja tuh mana duluan? Siaran, MC atau Radio dulu. Kayaknya lu lebih masuk duluan ya? Iya. Ke SKFM. Karena bagusan gue makanya gue masuk dulu. Bisa. Oke. Tapi untungnya saya jadi partner. Iya, jadi ya kan, sama-sama bagus. Iya, tapi ini namanya kan podcast, jadi ngomong nggak boleh pakai gue pakai beta, lebih bagus. Pakai beta. Oke deh. Tapi kalau misalnya beta kayak nggak apa-apa. Oke. Tapi ngomongin tentang kerjaan. Ya. Tadi siaran dulu. Oke. Habis siaran masuk terjun ke nyanyi atau MC? Habis siaran awalnya kan jadi pendengar radio tuh. Jadi suka radio. Ceritain dong gimana jadi penyiarnya. Jadi penyiar radio, jadi dulu suka dengerin radio, sempat nyanyi-nyanyi dan lain-lain emang karena suka denger musik terus akhirnya denger radio, jadi penyiar, terus mulai jadi beranikan diri jadi MC dan nyanyi kan emang sudah dari kecil, ya, dari orok. Suka nyanyi, masih kandungan. Dari orok udah nelen toa. Kasihan ya. Mama Sarah kenceng juga didikannya ya. Makanya. Terus. Itu gitu. Jadi berawal sekali itu dari menjadi seorang broadcaster atau penyiar. Kemudian kenal dunia MC walaupun ya sekarang juga masih belajar, terus nyanyi juga masih belajar dan lain-lain. Ya gitu intinya cuan, Beb. Cuan. Ngomongin cuan, income nih udah sebulan berapa kira-kira kalau digabungin semuanya nih? Di atas 10, 20? Ya lumayan lah. Intinya berapa ya? Intinya nggak apa-apa, ini bebas ya? bebas berapa ya segitulah yang sudah diomongin, tapi cicilan juga tetap masih ada. Berapa ya?
harus diomongin nominalnya juga, Evelia. Nggak apa-apa kan, itu kan membuktikan kalau misalnya lu udah sukses, Hen. Iya. Mobil udah ada, rumah udah ada, udah amin. istri udah ada. Nikah nggak ya? Nikah nggak ya? Ya, enggak. Amin nikah. Amin. Ya udahlah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya bilang MC nih, lu sendiri kalau misalnya untuk siaran, MC, nyanyi semuanya otodidak kan? Otodidak. Kalau misalnya dulu pernah cerita dari nyanyi itu diajarin sama nyokap. Iya. Kalau siaran berawal dari suka dengar radio, terus ikutin pokoknya ya gitu ngalir, belajar juga. Best role model lu buat MC, buat siaran siapa? Di Kupang. Ya bebas terserah. Sebenarnya kalau misalnya best role model, tapi kalau misalnya Beta lebih suka jadi diri sendiri. Maksudnya menemukan cari penyiar itu punya jadi diri sendiri, MC juga jadi diri sendiri. Kalau best role model sih banyak sebenarnya, belajar dari kakak-kakak yang sudah lebih duluan, yang sudah punya jam terbang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ditanya emang jadi lebih diri sendiri aja. Diri sendiri. Tapi kalau misalnya kan pasti kan tiap orang ada dong kayak gue kepengen banget nih kayak si dia gitu, kayak inspiring lu banget gitu. Dalam dunia terserah bebas, entertain, mau nge-MC, mau siaran, boleh. Siapa ya? Edric Chandra. Ya. Tapi lucu banget sih emang dia. Dia kan karirnya bagus, keluarganya juga bagus. Pokoknya sejalan deh. Awalnya juga dari komedian juga dan aslinya lucu ya. Terus dia gitu kayak beda banget dia di televisi sama di belakangnya gitu loh. Bener, sisi kehidupannya kan beda banget kan. Tapi kalau misalnya ngomongin ini, lu udah berapa tahun bekerja kayak gini? Sekarang usia 24 tahun. Saya tahu Pak, dikurangin 1. Oh, 95, gue tahu. Dan siapa nih usia kerja dari siaran udah berapa lama, MC udah berapa lama, nyanyi berapa lama? Udah 4 tahun. 4 tahun? Ya, lebih kayaknya ya? Siaran 4 tahun. Siaran 4 tahun? 1 udah 5 tahun. Oh, kalau misalnya MC? Ya 6-7 tahun. 6-7 tahun. Pertama kali MC acara apa? Nikahan? 17-an atau MC apa gitu? Pertama kali MC acara dulu kan Sonde Mungkin Kotong MC terus tiba-tiba langsung ada di acara besar-besar gitu kan Sonde Mungkin. MC acara Valentine dulu, Valentine teman-teman gitu-gitu, kumpul keluarga di tenda. Iya, karena emang banci tampil. Oh iya, terus. Akhirnya dipercayain acara Valentine, acara keluarga, acara di gereja dan lain-lain. Belajar terus akhirnya sudahlah masuk ke dunia perweddingan dan lain-lain. Honor pertama kali berapa? Honor sempat tidak dibayar sama sekali. Sempat tidak dibayar. Yang benar-benar pertama kali deh. 150.000. 150.000. Itu MC apa tuh, Hen? MC acara kantoran. Acara kantoran. Gila ya. Sekarang ini udah melejit banget. Sekarang di angka berapa? Ya Henda. Di angka berapa? Ya lumayan lah. Oke, ngomongin tentang pada saat pertama MC, siaran, pasti kan pernah dong lu pada saat jatuh bangun, terus pengalaman terburuk. Kalau misalnya ngomongin ini deh, pengalaman terburuk pas lagi event apa nih? Oke. Tadi Beta sempat bilang di awal kalau misalnya lu tanya tadi role model kan siapa best role model nih. Jadi kalau misalnya Beta justru lebih prefer untuk jadi diri sendiri. Nah justru kadang-kadang bahkan sampai sekarang itu ada orang yang contoh mau pakai jasa MC atau penyanyi dan lain sebagainya. Orang masih ngelihat dalam bentuk, maksudnya orang masih lihatnya itu fisik. Lo ngerti kan maksudnya? Fisik nih maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini, fisik. Oh iya dong, tolong pernah waktu itu satu eventnya dari IO-nya dari luar Kupang, terus nge-MC waktu itu sama temen cewek dari Kupang, terus nge-MC gini, oh iya MC cowoknya ini ya Henda ya, oh iya nanti Henda tolong dong ya, nanti ini acaranya karena ada tamu-tamu penting, jangan terlalu ngondek ya. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Di depan muka lo? Di depan Beta banget nih, di depan terus? Beta, terus ngomong, oh iya nanti ingat ya, kamu MC-nya, iya saya MC-nya, ya jangan lupa ya nanti cowoknya jangan terlalu ngondek ya. Oh oke. Itu pasti lo langsung down kan? Oke. Berarti lo masih ngelihat itu that's why kita bilang tadi orang masih ngelihat bentuk fisik. Tapi sampai sekarang Beta tetap apapun itu kalau misalnya lu sudah siap panggil Beta jadi MC untuk leader untuk acara lu, berarti lu udah tahu Beta seperti apa gitu. Oh ya, iya. Kalau insecure sama sekali Sonde.
Itu tapi ya itu yang kadang-kadang masih orang pikirannya seperti itu. Setuju sih. Tapi ngomongin tentang hal yang tadi Hen omong tentang masalah, kalau misalnya lo mau pakai beta harusnya ya udah ya percayain ke beta gitu kan. Gue juga pernah ngerasain hal kayak gitu pas lagi minta dimintain endorse kan. Gue kan takut banget nih kalau misalnya untuk endorse takut nggak apa ya. Takutnya ekspektasi mereka kan tinggi kan, terus apa yang kita lakukan ternyata nggak setinggi itu. Cuman teman gue juga bilang ya udahlah mereka udah percayain lo, jadi ya harusnya ya udah gitu. Bener, makanya itu yang beta tanamkan sampai sekarang. Kalau misalnya lu mau ya oke. Kalau misalnya Sonde sudah Sonde apa-apa, tapi Sonde rugi juga kok. Oke, itu pengalaman tapi nggak terburuk juga lah Hen. Ya, maksudnya itu pengalaman yang dijadikan pembelajaran untuk ke depan gitu. Buruk-buruk sih puji Tuhan sampai sekarang belum. Mungkin kayak tiba-tiba lu nge-MC disuruh turun itu belum, lu nge-MC Sonde dibayar itu belum. Jangan sampai. Yeah. Kalau misalnya tadi yang pengalaman terburuk jatuh bangun nih, pasti kan pernah jatuh bangun. Mungkin di awal yang bener-bener gugup, bikin big mistake, terus udah gitu bikin mental lu down banget gitu. Pernah nggak? Sampai sekarang ya yang down sekali belum. Cuman sometimes masih merasa belum cocok kalau misalnya disandingkan dengan MC yang jadwal terbangnya udah lebih tinggi. Contoh nih Kenny ada lain dan lain-lain. MC kalau misalnya ada acara pemerintahan dan lain-lain kan mereka sudah lebih mengerti. Terus ya udah dipartnerkan sama MC yang ini ya. Aduh itu di rumah pasti bisa tidur. Kalau misalnya acaranya malam pasti dari siang bawah itu sudah bisa tidur karena acaranya sama MC yang emang sudah jadwal terbangnya lebih tinggi dan mereka lebih ngerti. Dan tapi kadang-kadang beta suka lebih suka ngomong. Di awal tuh lebih suka ngomong. Contoh kayak Kak, nanti beta baru nih, jadi tolong diajarin ya biar Kakak yang nge-lead, biar beta ikutin gitu. Tapi akhirnya ngalir juga kok. Jadi itu belajar sambil belajar. Itu yang mungkin sampai sekarang masih beta rasa rada-rada takut, rada-rada ragu juga kalau misalnya mau MC digandeng sama MC yang udah lebih jadwalnya lebih sering MC. Tapi kan suatu kehormatan kan buat lo bisa belajar lebih mengeksplor. Terus juga satu waktu itu pernah yang dipercaya untuk MC kampanye waktu Pak Jokowi datang ke Asiana itu ditunjuk sama itu kan nervous terus MC depan orang 01 cuy bayangin. Iya, 01 ya. Jadi seperti apa. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. That's okay. Yeah, fine. Tapi kalau ngomongin yang ini nih, kalau misalnya tadi udah kasih tahu kan yang benar-benar pengalaman jatuh bangun. Cara dari Henda sendiri untuk mengatasi kegugupan diri sendiri. Kan pasti kan banyak dong di sini yang nanya, gimana sih public speaking yang bagus terus biar kita nggak kelihatan nervous apalagi pertama kali. Kalau misalnya lu sendiri cara menghadapinya gimana? Case-nya apa nih mengatasi nervous? Mengatasi nervous terserah mungkin pada saat lagi mau MC, mau nyanyi untuk event pertama atau mungkin tiap orang kan pasti kan pernah ya yang namanya nervous. Benar. Bahkan yang big star pun juga pasti ngalamin yang namanya nervous. Kalau misalnya dari lu sendiri cara paling andalan yang lu lakuin? Sebenarnya semua orang itu punya cara mengatasi nervous masing-masing. Mungkin ada yang Sonde tidur dari ini untuk biar materinya dipelajarin. Tapi kalau misalnya menurut beta bahwa beta selalu tanamkan kalau misalnya ini kesempatan Sonde mungkin datang 2 kali. Kalau misalnya lu Sonde ambil kapan lagi? Dan kalau misalnya lu Sonde ambil berarti lu stuck di situ saja. Apalagi kan MC butuh bukan cuma MC, sebenarnya semua profesi sih butuh jam terbang, butuh pengalaman yang lebih. Jadi kalau misalnya lu stuck dan lu jadi orang yang Sonde mau maju ya kayak gitu aja. Kalau misalnya mengatasi nervous sebenarnya Sonde butuh cara yang kemana-kemana, cuman ya lebih pelajari apa yang mau lu bawakan saat lu jadi seorang MC, saat lu jadi seorang broadcaster atau apapun itu biar semakin Sonde nervous di atas panggung. Semakin Sonde nervous di atas panggung. Selalu tanamkan kalau ini kesempatan Sonde akan datang 2 kali, terus orang lain bisa, kenapa lu Sonde bisa? I see. Gitu. Oke. Kesempatan gak datang 2 kali, jadi inget nih yang lagi nonton. Kalau misalnya lagi nervous terus udah gitu kayak kesempatan atau kayak gimana dapat job yang gede gitu kan ditawarin jadi YouTuber podcast kayak saya. Waduh, cakep. Kesempatan gak datang 2 kali cuy. Ya kan? Kalau misalnya lo sendiri ditawarin nanti, Hen bikin podcast juga kayak Apple. Bebas. Ini ada Coki semua. Iya, disebutin baik. Main behind the scenes-nya luar biasa. Padahal juga kan. nanti jangan dibuka sekarang nanti. Ya kan Kupang Niki. Oke deh, baiklah. Ini kalau misalnya partner pasti kan di MC baik di siaran juga selain gue ya. Kalau misalnya nyanyi kan juga sampai akan ada partner. Pernah nggak lu melihat orang yang bermuka 2? Kan pasti dong kalau misalnya di setiap pekerjaan lah, nggak cuma di sini doang, di kantoran kayak atau di mana pasti ada yang namanya muka 2. Di depan lu baik, di belakang lu dia jatuhin lu gitu. Pernah nggak kayak gitu? Orang
orang yang muka dua teman-teman di tempat kerja, di tempat kerja. Dan lu pernah ngalamin itu nggak? Atau justru lu malah pernah yang kayak gitu? Pernah. Kayaknya setiap orang pasti pernah lah ya. Setiap orang pernah, tapi ada juga orang-orang terdekat juga pernah, cuman ya solusi atau cara mengatasinya mungkin. Iya, facing ke orangnya tersebut, kayak menghadapinya. Oh, lu tahu dia ini munafik gitu. Di depan lu ini dia baik nih, tapi di belakang gua dia rese, ngejelekin. Lu gimana? Ya caranya adalah ya udah cukup tahu aja dan menghindar aja sih. Itu sebenarnya best way. Tapi kalau misalnya di dalam satu circle mau nggak mau tetap sama dia gimana? Ya tetap sama dia, cuman yang cari cara untuk biar jangan terlalu intens. Dan terlalu intens. Soalnya kan toxic People, toxic lingkungan. Jadi kalau misalnya di dalam satu lingkungan yang toxic, try to be professional aja. Benar, semua orang pasti sonde mau dekat sama orang atau kerja sama orang yang toxic atau yang menguntungkan diri sendiri. Betul. Jadi selama ini yang beta ambil dari pelajaran adalah yang even itu teman-teman dekat, teman-teman yang sering kerja sama-sama juga. Kalau bisa lu menghindar aja sonde apa-apa. Tapi profesional kerja, selagi lu ada kerjaan. Tapi kalau misalnya lu udah tahu itu bakal jadi toxic untuk kedepannya, let them go. Dikip aja ya, langsung di-cut. Minum BTW. Oh iya boleh. Tapi mohon maaf ya, belum ada sponsor. Kali-kali aja ada yang mau sponsor, masih baru kan. Podcastnya baru, viewersnya baru hampir mau 1.000 lah. On the way. Siapa tahu kan ngundang Henda langsung naik gitu. Langsung ada yang kayak ada manis-manisnya. Iya. Oh, gue mau ngomong namanya tapi jangan. Gak apa-apa, lanjut. Lanjut. Kalau tadi ngomong tentang toksik, lingkungan toksik, pasti di bidang pekerjaan kayak kita gini kan ada pihak-pihak lain nih. Lo pernah nggak ini kayak ribut mungkin atau ada hal-hal nggak enak mungkin sama partner MC kah atau yang ngadain event, mungkin ada yang mau wedding terus in the end ribut sama yang pengantinnya atau bahkan sampai ke IO atau weddingnya, wedding organizernya. Kalau ribut sih sampai sekarang untungnya belum, tapi kayaknya kalau ribut sih kayak demo ya, Wak. Untungnya belum. Iya. Tapi Demo kayak nggak mau gue gitu. Enggak, kalau ribut-ribut yang berantem yang gimana belum. Cuman pengalaman sampai sekarang yang mungkin ini masih jadi yang sering dibahas sama ya pelaku jasa kayak kita ini yang di entertain, yang mau nyanyi. Curcol ya, Wak. Nggak apa-apa, yang menyanyi, yang MC dan lain-lain. Sering sekali sampai sekarang ada IO yang agak sedikit, maksudnya mau punya acaranya itu profesional, pakai MC yang profesional, tapi budgetnya kerjanya nggak profesional atau sonde profesional. Contohnya budgetnya yang di-cut, yang dipotong-potong budgetnya tanpa deal dengan MC dan lain sebagainya juga. Tapi udah terima aja. Ada juga beberapa MC yang ya udahlah biar beta ada jam jam kerja, terbang, terima aja sonde apa-apa. Tapi ya sampai sekarang kayak gitu. Cuman ya yang kalau misalnya pengalaman terburuk sama IO yang sampai gimana sonde pernah. Cuman ya menurut beta itu yang mungkin harus, kalau misalnya ada yang nonton ini mungkin yang harus harus dirubah. Tamparan soalnya keras. Kan kerja saling menguntungkan satu dengan yang lain. Betul. Dari IO-nya, dari pelaku jasanya, tentu band kah, yang nyanyi kah, atau mungkin yang MC-nya kah, biar sama-sama profesional kerja aja. Ya namanya kerjaan ya, pasti tiap orang pengen dapet cuan masing-masing. Siapa sih yang nggak mau kerja? Untung masa maunya kerja cuma-cuma kan. Buat para IO nih, jadi tamparan keras ya, dari setuju. Langsung yang omong nih loh pengalaman terburuknya. Biar sama-sama baik aja kan, Iya. menjalin hubungan baik sama pelaku jasa dan yang menyediakan jasa untuk pekerjaan. Kalau orang sekarang bilang memanusiakan manusia. Boleh, setuju. Kan kalau kita kerja kayak gini, MC tampil di depan orang, itu kan pasti yang namanya pertama kali lihat itu kan fisik kita, penampilan. Banyak banget nih sekarang ini pada ngomongin, cowok kok makeup, dress up-nya gitu banget. Menurut tuh gimana? Gue agak gemes nih soalnya ngomongin kayak gitu. Soalnya, sorry gue potong. Sebelumnya kan sempet juga kan, dapat kayak hampir dihujat se-Indonesia. Bukan hampir, udah dihujat. Udah dihujat ya saya. Kapan lagi. Ya waktu itu? Sebelum pandemi. Brush challenge. Cewek-cewek muncul terakhir satu. Itu tuh yang tunggu-tunggu. Di Hotman Paris masuk kita se-Indonesia. Mohon maaf. Tapi kalau misalnya ngomongin soal makeup Apple, sekarang cowok kan, cowok make up, tapi sebenarnya itu bukan hal yang tabu lagi sih. Betul. Dan itu buat orang yang belum open minded atau belum bisa merubah pikirannya. Apalagi kan sekarang apa-apa udah TV dan lain-lain, gadget udah jadi smart people. Jadi kalau misalnya sebenarnya
lihat cowok yang bermakeup, mungkin kalau makeup yang kecuali yang dandannya yang pakai wig dan lain-lain, kayak bulu mata on pure point jadi gitu ya. cewek, bener yang cowok terus tiba-tiba tampil pakai gaun dan Iya, lain-lain, betul. itu mungkin beda cerita. Beda. Tapi kalau misalnya Beta ya tampil entah nyanyi di TV juga, contoh kayak gini di podcast, makeup. Iya dong. Highlighter kan Shy? Nggak mau naikin Shining, viewers, shining splendid ya. naikin viewers lah, gila lu Oh, masa iya, mau iya. malah ini. Totalitas, Iya, suka tapi gue. sebenarnya kalau misalnya mau naik cowok yang bermakeup, sebenarnya itu buat orang-orang yang pikirannya masih belum maju lah. Belum maju, Iya. jadi Dan diharuskan, justru sekarang kalau misalnya Kotong, cowok-cowok yang kerjanya emang harus di depan kamera dan harus ketemu sama banyak orang, diharuskan untuk good looking. Good looking. Karena penampilan yang orang lihat pertama itu ya kali lu nge-MC, lu mau ketemu banyak orang, sonde mandi, sonde sikat gigi, rambut sonde rap, sonde sisiran, pakaian sonde neces, terus orang bayar lu dengan harga yang segini, lu muncul dengan segini, ya ditimpuk ya. iya, lu bakal kerjaan lu bakal ngestak di situ Iya, aja. benar. Jadi memang kalau misalnya untuk dunia sebenarnya nggak cuma untuk dunia nge-MC ataupun dunia yang kayak kita gini sih. benar. Semua orang tuh memang diharuskan untuk berdandan sesuai dengan porsinya masing-masing. Menurut gue sih. Iya. Iya nggak? Berdandan dalam tanda kutip. Berdandan itu rapi, Iya. wangi. Iya. Siapa coba yang sekarang mau ngomong atau bertemu ya kan sama orang yang nggak mandi, Iya. bau. Gue bisa kabur sih. Tanda kutip dalam maksud tadi kalau misalnya ngomongin dandan itu khusus untuk cewek, untuk cowok kan, untuk cewek aja. Tapi kalau misalnya untuk cowok ya seperti Beta bilang tadi, berusaha untuk menampilkan sesuatu yang rapih. Apalagi pekerjaan mungkin Beta, Apple atau mungkin buat teman-teman yang nonton punya pekerjaan yang diharuskan untuk ketemu sama banyak orang dan lain-lain. Siapa sih yang atasannya di kantor mungkin? Atasannya di kantor pagi-pagi masuk kantor atasannya waduh amburadul pakaiannya. Kerjaannya nggak rapi itu kan jadi Bikin bad mood Iya, ya. bener. Pagi-pagi lihat yang enggak ini yang nggak kan. fresh, yang bau asem. Yang bau terus asem, enak. kayak siapa? Ya rasa diri sadar diri lah. Makanya gitu, makanya sekarang kalau bisa kerja, Beta harus untuk ya penampilan is number one. Betul sekali. Makanya itu yang bisa bikin lo tuh bisa dibilang ganteng, maskulin, tapi ada sisi manisnya, Hen. Ada manis-manisnya gitu loh. Kayak mineral water dong manis-manisnya. Iya kan, istilah kayak candy. Wow. Candy, wow, I kamu like suka candy? Manis. Kamu suka makanin? Suka yang manis-manis. Suka yang manis-manis. Tapi nggak yang over. Nggak yang over ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrol tadi tentang Henda berkarir itu sebagai MC, wedding singer, bahkan bisa dibilang job lu kan sekarang ini kan full banget schedule-nya. Amin. Ya kan sekarang ini mau syuting aja, Hen bisa jam berapa? Waduh, gila. Sekarang ngikutin jadwalnya kamu. Oh, cuma hari ini aja kan. Iya, it's okay. Tadi udah ngobrolin banyak banget sama Henda masalah tentang pekerjaannya, untuk jadi wedding singer, jadi MC, siaran, jatuh bangunnya, mungkin ada masalah juga sama orang lain. Dan dia ini kan sebenarnya menurut Apple ada ciri khasnya sendiri. Terus udah gitu dari yang bisa Apple tangkep di podcast kali ini sama Henda itu try to be yourself. Karena gimana? Kalau misalnya tadi kan ngomongin tentang role mode-nya dia itu sebenarnya ada banyak, tapi kalau misalnya untuk acuan untuk dia mau menjadi seperti ini sekarang itu menjadi dirinya dia sendiri. Karena kalau misalnya jadi diri kita sendiri, kita harus nyaman, harus cinta sama diri kita sendiri dan lebih banyak memperkembangkan diri kita dengan cara belajar. Jangan pernah takut terima saran atau kritikan dari orang, karena itu penting banget. Kalau misalnya kita nggak bisa terima saran atau kritikan dari orang, kita nggak akan bisa yang namanya naik kelas lagi. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, jangan pernah takut untuk mengeksplor diri kalian masing-masing. Cintai diri kalian dulu, lebih dulu yang paling utama. Dan juga pastinya memperkaya dengan menerima saran, kritikan. Yang positif diambil, dibuat. Kalau yang negatif, ya dibuang aja ke laut. Nanti kita akan cerita-cerita lagi sama Henda. Pastinya masih sama Henda Diara di Podcast. Ngomongin tentang kita punya pengalaman ini sebenarnya yang agak bikin kontroversi, sempat heboh satu Indonesia. Terus udah gitu jujur gue sendiri kalau misalnya ngelihat hal tersebut atau nginget momen hal tersebut masih miris dengan cara pemikirannya orang kita ini. Dan gue juga sempat ngomong sama Henda, Hen yang semangat ya, cuman yang namanya Henda semakin dihujat semakin dia senang. Teman, partner paling dekat, Henda. Wanjai.